Apa kata Nabi? Ta'isa ashabul khatifah, akan lelah, kalau terjemahan zaman now-nya, akan lelah orang-orang yang sibuk dengan fashion, merek baju, merek jilbab, merek apa lagi yang paling mahal, Pak? Tas. Ya, skincare mah biasa, apa nggak ketahuan. Itu tas tuh hati-hati, jangan sampai nggak datang ke pengajian karena tasnya belum ganti yang baru. Ya biasa aja Bu ya, saya senang sih ngeliat Ibu pakai tas. Sama nih bapak-bapak juga ini, ustadz juga sama. Bapak kira sarung ustadz itu murah? Sarung ustadz itu ada yang seharga motor, Pak. Ngeri nggak? Ngeri. Ya serius, motor bekas. Sarung ustadz itu yang level-level standar 2 juta, 5 juta, 10 juta, ada yang di atas itu. Gamis sama, serban itu macam-macam Bapak Ibu, apalagi parfum segini aja bisa 15 sampai 50 juta. Jangan dikira ustadz itu kemudian tenang-tenang aja. Itu kalau dia nggak pakai yang begitu, kadang dia galau-galau juga itu. Malu gua gitu. Maka Nabi mengatakan, Ta'isa, kamu ente bakal lelah kalau ngikutin tren, ngikutin fashion. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tren fashionnya sangat fleksibel. Kadang pakai baju Yaman, kadang pakai baju Bahrain, kadang pakai baju Mesir, kadang baju Syam. Yang pakai begini nih, ya, yang ada ikatnya itu dari peradaban orang Syam. Kalau orang Mesir bolong deh, orang Habasyah. Sampai sekarang Bapak dicoba lihat gamisnya Pak, angkat Pak, angkat gamisnya. Ini tangannya. Gitu. Ini kurang gede. Kalau orang Habasyah gede. Ini sudah di Indonesia kan itu ya. Pakaiannya itu ini Abu Dhabi itu. Itu Abu Dhabi itu. Nyampe di Balikpapan jadi Abu Dabah. Tuh baju-baju begitu tuh ya. Baju yang bagus itu yang halal, bersih, harum. Baju yang bagus apa? Oke. Tas yang bagus yang mana Bu? Tas yang gak nyolong Bu. Boleh gak ibu-ibu ini punya tas 1M? Boleh. Tapi berbaginya dengan orang sekitar mesti lebih gede. Masa tas aja 1M tapi berbagi baksosnya dikit. Giliran datang ke guru tua minta doa supaya sukses, ngasihnya 500.000. Tas yang dibawa 1M, ya salam. Itu namanya pelit. Kalau ngasih 500, di dompet kita cuma 1 juta. Di dompet kita 1 juta, kita sembelih setengahnya, kita beri kepada orang, kita bagi-bagi setengahnya. Itu baru orang bener itu ya. Tapi masih mending begitu. Ada juga yang nggak mau, disimpan aja duitnya sampai makan rayap. Ada beritanya? Ada. Itu namanya syahih. Syahih itu pelitnya bukan hanya ke orang, ke dirinya pun dia pelit. Jadi kalau ada ibu nih pakai baju bagus, bapak-bapak pakai baju bagus, pakai kendaraan bagus, pakai tas bagus, pakai handphone bagus, itu sedang mereward diri. Bagus. Apa kata Nabi SAW? Allah suka ketika melihat hambanya memakai nikmatnya. Berarti kita pakai baju bagus, kendaraan bagus, bukan untuk mencitrakan diri orang keren di depan orang lain, tapi sedang menunjukkan kepada Allah, ya Allah, ini rezekimu, aku sedang pakai. Ij'alni minasyakirin, jadikan aku orang bersyukur. Itu doa Nabi Allah Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, umurku sudah 40. Ini suka berterima kasih, memberi reward. Itu namanya syakur. Itu salah satu nama
Allah SWT. Dan Allah suka melihat hambanya memakai sifat itu, sifat suka bersyukur. Senang dipuji orang, suka didoakan orang, apalagi kita kasih orang, kita didoain, senang ya. Ketika dia diberi oleh Allah, dia memandang pemberian itu benar-benar dari Allah dan dia bersyukur. Dan ciri-ciri orang sengsara, dia diberi oleh Allah tapi dia bersyukurnya ke makhluk. Ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, apa kata beliau? A'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, syukur sifatmu, zikir perbuatanmu, tolong bantu aku untuk mendapat dua sifat itu. Jadi walaupun Bapak Ibu ini belajar zikir lama, tapi kalau Allah nggak kasih ilham syukur, nggak dapat. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu, salah satu ciri orang yang bahagia, yang selamat, yang Allah selamatkan dia, orang itu dibuat suka berterima kasih. Dan ekspresi terima kasih itu ada dua. Nih perhatikan, kata Sayyidina Muhammad SAW, hadis sahih riwayat Tirmizi, murid Imam Bukhari, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa paling tinggi itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu syukur, bukan? Orang bersyukur itu dihitung berdoa walaupun dia nggak ngomong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu suka berbagi, suka memakai pakaian yang bagus supaya Allah melihatnya, itu orang sedang bersyukur dan dihitung sedang berdoa walaupun dia sedang tidak melafazkan apapun. Ya, afdhalud du'a alhamdulillah. Jadi kalau terjemahannya, harfiahnya, afdal doa alhamdulillah, itu terjemahan. Tapi secara ilmu, dalam ilmu qalbu, doa paling tinggi ketika engkau bersyukur kepada Allah SWT. Dan yang kedua, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau belum bersyukur, berterima kasih kepada makhluk. Makhluk yang paling berjasa kepada kita siapa? Kenapa Rasulullah berjasa? Enggak yang ini, yang hidup ini nih. Yang berjasa guru, orang tua, atau paman, atau tetangga? Orang tua ya? Bener? Serius? Secara zahir orang tua. Tapi orang tua kalau doain anaknya, paling doa cuma duit. Doain sehat, doain dapat jodoh. Tapi kalau guru doain muridnya gimana? Ya Allah, selamatkan muridku di dunia akhirat. Itu doa guru. Maka guru itu, mohon maaf deh orang tua, jangan cemburu, sayangnya kepada murid lebih panjang, lebih dalam daripada orang tua. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ketika Sayyidina Ibnu Mas'ud, beliau waktu bersaf-saf, kakinya agak ke depan, tidak lurus tumitnya dengan tumit yang lain, maka Rasulullah SAW mundur sejenak dari mihrab dan mendorong Ibnu Mas'ud dengan pelan mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, mundurkan dadamu, samakan tumitmu dengan yang di samping. Aku kepada kalian seperti kalwalid ala waladih, seperti orang tua kepada anaknya. Maka justru beliaulah orang tua sejati. Ya, Bapak Ibu, anak yang belum lahir didoain nggak? Sama Nabi, umatnya yang belum lahir didoain. Lebih sayang mana, orang tua kita atau Rasulullah SAW? Maka orang tua sejati adalah Nabi Muhammad SAW. Maka beliau salah satu gelarnya Abul Alamin, Bapak alam semesta. Abul Arwah, Bapak sekalian arwah. Jika Nabi Adam dapat gelar Abul Ajsad, Bapak jasad. Jadi Bapak jasad siapa? Bapaknya Nabi Adam siapa? Itu ditulis dengan ilham berdasarkan nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka itu salah satu produk
ringkasan ilmu tentang Nur Muhammad SAW. Itu ada di kitab Maulid Simtudurar. Oh, yang marah Habib, Tan, aneh gak suka Habib, urusan ente ya. Anggaplah ente gak suka, gak mandang dia Habib atau tidak. Doanya Rasulullah itu ketika beliau udah datangi oleh Jibril, perintah dari Allah, kasih pertanyaan, ya Muhammad, sorga itu kaplingnya ada, ente mau kapling berapa untuk umatmu? Semuanya nggak mungkin, 2/3, setengah, sepertiga, ditanyain gitu. Dimulainya dari kecil, sepertiga, mau nggak sepertiga? Mau nggak setengah? Nabi diam aja. Mau nggak 2/3? Apa jawaban beliau? Saya pilih yang lain aja. Nabi mengatakan, aku pilih ya Allah yang lain. Apa itu? Bukan nasibun fil jannah, bukan kapling di surga. Aku pilih asy-syafa'ah, syafaat untuk umatku. Syafaat secara bahasa Arab dari kata syuf'ah, syafa'ah, itu berarti melipat gandakan. Kalau Nabi kapling umatnya masuk sorga dari awal Nabi Muhammad SAW sampai akhir, itu 2/3, berarti masih sisa nggak umat Nabi Muhammad? Kalau ente kayaknya mau aja ya, wah nggak apa-apalah gitu ya. Itu tanda belum cinta sama anak, belum cinta sama keturunan. Sayyidina Muhammad SAW Abul Alamin, Abul Mu'minin, ayahanda semua orang beriman. Beliau nggak bisa tenang kalau masih ada orang baca la ilaha illallah itu disiksa di sorga. Di kolbunya ada iman, disiksa di sorga. Nabi nggak bisa tenang. Ini kalau antum nih dibukain pintu sorga, pasti masuk duluan. Anak pikirin belakangan, masuk aja duluan, ya nggak? Bener ya? Coba aja cek, nggak usah jauh-jauh. Lagi terjadi bencana, kita nyelamatin diri sendiri loh. Kalau lagi ada dapat keberkahan, kita mau dapat diri sendiri, kita nggak mikirin orang lain. Sayyidina Muhammad SAW, setelah Allah katakan ya Muhammad, ini pintu kunci-kunci surga, dibuka oleh beliau, beliau nggak masuk, disuruh umatnya masuk. Masuklah umat-umatnya yang dulu mengejar-ngejar surga, tapi mereka lupa yang bukain pintu itulah ruhul jannah, itulah spiritnya ada surga. Nggak ada beliau, nggak ada surga. Tidak ada beliau Sayyidina Muhammad pemegang kunci surga, itu nggak ada surga. Saya mau tanya Pak, mohon maaf, rumah kosong tapi bagus, yang punya rumah muliaan mana? Yang punya apa rumahnya? Saya contoh nih, ini ngayal Pak, ngayal, punya hotel 7 lantai, kuncinya sama kita semua. Saya sama hotel saya muliaan mana? Pilih mana Pak, hotel saya atau saya? Hotel? Wah, matre. Pilih mana? Yang punya hotelnya atau hotelnya? Hotel, yang punya hotel. Ini pertanyaan ilmu marifat itu, analog. Pilih masuk surga atau pilih bersama yang megang kunci surga? Serius? Sudah berapa sholawatnya hari ini? Sudah berapa sunnah dihidupkan hari ini? Sunnah itu bukan hanya pakai sarung Pak, itu udah pasti, itu nutup aurat. Bukan hanya zikir pagi sore, itu udah pasti. Senyum ke orang, jangan senyum sendiri. Senyum tuh ke orang, jangan senyum-senyum sendiri Pak. Ibu jangan senyum sendiri ya, nanti saya khawatir. Apalagi Nabi mengatakan ya, talqu wajhin, kamu berwajah sumringah kepada orang, nggak mesti senyum, jangan mukanya nggak enak gitu sama orang.
Nah ini insya Allah kalau ikut maulid nanti wajahnya walaupun gak cakep, gak ganteng, gak cantik, tapi wajahnya enak dilihat. Amin. Berkat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nabi ditawarin 2/3 surga untuk umatmu masuk, atau doa syafaat. Apa jawaban beliau? Aku minta doa saja ya Allah. Karena kalau doa, semua yang disebut umat Sayyidina Muhammad SAW pasti masuk surga. Itu cerdasnya baginda SAW. Itu sayangnya beliau kepada kita. Terus kita nggak sayang sama beliau. Kalau Nabi sudah begitu, sholawat masih hitung-hitungan nggak? Nabi sama kita udah nggak hitung-hitungan. Maka Sayyidina Ubay dalam hadis yang sahih mengatakan, ya Rasulullah, kam aj'al laka min salati. Salatku, salat itu dua, salat sembahyang, salat salawat. Kam aj'al laka min salati. Berapa aku sisihkan untuk engkau salatku? Berarti ke Nabi Muhammad salat sembahyang apa salat salawat? Sembahyang kepada Allah, salat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Ubay mengatakan, cukupkah sepertiga wahai Nabi? Bagus. Kalau engkau tambah lebih bagus lagi. Dia nanya lagi, bagaimana kalau setengah? Kalau engkau tambah lebih bagus lagi. Bagaimana 2/3? Jika engkau tambah lebih bagus lagi. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, aj'al salati kullaha lak. Semenjak saat ini aku jadikan salawatku semuanya utuh untukmu, bukan untukku, bukan untuk kesehatan badanku, bukan supaya rezekiku lancar, bukan untuk tolak bala, mutlak karena aku umat engkau, cinta kepada engkau. Sudah begitu belum? Salawatnya salawat Sayyidina Ubay atau salawat onta? Pernah ramai itu 2 tahun lalu ya. Kalau onta datang ke Nabi, apa kata onta? Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai baginda, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, engkau Rasulullah. Habis itu dia segala macam. Apa yang diaduin? Onta mengadukan urusan perut. Urusan perut. Kembali ke hadis yang di awal saya baca. Taiba abdud dinar, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud darahim. Sungguh akan lelah, pasti capek hati orang yang cinta kepada duit. Sholawat supaya duit banyak, sholawat supaya melariskan dagangan usaha. Ente boleh begitu, tapi lelah kolbunya. Tidak dilarang cari duit, tidak dilarang sholawat untuk memperbanyak duit, tapi kolbunya lelah. Kenapa? Karena sholawatnya bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Sholawatnya untuk apa? Untuk duit. Sholawatnya untuk sakti. Sholawatnya untuk orang kesurupan. Sholawatnya untuk menetralkan tempat rumah. Itu enggak masuk. Allah bersolawat ke Nabi Muhammad supaya duitnya banyak enggak? Allah. Saya mau tanya itu. Allah itu salawat ke Nabi Muhammad ada tujuannya enggak? Biar duitnya banyak. Emang Allah masih butuh duit? Biar sehat. Begitu enggak Allah salawat? Maka maksud Sayyidina Ubay, aku jadikan salawatku semuanya untuk engkau sebagaimana Allah. Tidak bersyarat. Tidak bersyarat. Itu yang disebut hubbun Nabi SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, hadis Sahih Bukhari, Kitabul Iman, la yu'minu ahadukum. Ini perhatikan, ini nggak dihitung beriman Pak secara hakikat. Dalam ma'rifat dimaafkan. Tidak beriman kamu. Ini dalam ilmu hakikat terjemahannya harfiah. Kalau dalam ilmu kemarifatan naik sedikit pakai adab. Tidak sempurna iman kamu. Pilih mana? Terjemahan yang mana maunya? Bahasa Arabnya sama, la yu'minu, tidak beriman. Pakai yang pertama dulu ya. Tidak beriman kamu hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
Hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Kitabul Iman. Kamu tidak dihitung beriman, tidak dianggap beriman, tidak sampai kepada derajat iman yang sebenar-benar iman, sehingga aku lebih dicintainya daripada saudaranya, daripada orang tuanya, walidihi wa waladihi, anaknya, hartanya, dirinya, semuanya. Jadi kalau sholawat, mohon maaf, masih untuk urusan duniawi, kita belum cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Maka saya mengajak kepada para ulama, para habaib, pemimpin sholawat, pemimpin majlis, kalau buka majlis, coba katakan mari kita bersolawat untuk menumbuhkan, memupuk rasa cinta. Jangan ngomong begini lagi, ayo sholawat, yang utang segera lunas. Itu udah biasa Pak, itu udah bertahun-tahun begitu. Yang sakit supaya sehat, ya, yang jomblo supaya, itu bagus, itu gak usah dihilangin, tambahin di depannya. Itu namanya manfaat sholawat, bukan tujuan sholawat. Manfaat itu lain dengan tujuan. Manfaat air dengan tujuan minum air kan beda. Manfaat majlis, hati tenang, rezeki lancar, dapat pahala. Tapi tujuan bermajlis, kenal Allah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau sudah kenal pasti dapat syafaat, itu tujuannya. Sepakat? Ya. Tapi kalau nanti ada yang masih begitu, diam aja ya. Diam aja. Itu urusan kami lah itu ya. Biar urusan ustadz lah itu. Bagus, tapi kita pengen yang lebih bagus. Karena kalam beliau, la yu'minu ahadukum, itu betul-betul mencekam bagi saya. Ya, bagi kami, Nabi ketika mengatakan kamu tidak disebut beriman sampai aku lebih dicintainya, berarti sholawatnya mesti mutlak untuk Nabi Muhammad SAW. Perjuangannya dihadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW.